Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng bersama saya Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan narasumber untuk membahas sesuatu hal yang pastinya bermanfaat kali ini pemirsa. Lagi-lagi kita kehadiran tenaga pengajar SDIT Al-Kausar dan kali ini kita kehadiran koordinator bilingual SDIT Al-Kausar Cikarang yaitu Bapak Ardi atau Mr. Sunardi. Assalamualaikum Mr. Ardi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Wah, akhirnya datang lagi ya kembali. Setelah setahun lalu ya kita sempat ngobrol juga ya sama Mr. Ardi. Nah, Mr. Ardi mungkin pemirsa BR TV di rumah masih lupa ini ya Mr. Ardi, jadi perlu perkenalan kembali mungkin ya. Silahkan Mr. Ardi bisa memperkenalkan dirinya kepada pemirsa BR TV di rumah. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Sunardi, biasa di sekolah dipanggil Mr. Ardi, selaku koordinator bilingual kebetulan dipercayai atau diamanahi untuk menjalankan setiap program yang berkaitan dengan bilingual dan juga menjadi pengajar guru bidang studi bahasa Inggris di kelas 6. Wah, luar biasa. Berarti tidak hanya sebagai pengajar bahasa Inggris ya, tapi dipercaya untuk koordinator bilingual. Bilingual ini berarti program unggulan di SDIT Al-Kausar ya? Salah satu program unggulan di SDIT Al-Kausar. Nah, mungkin bisa dijelaskan kembali nih Mr. Ardi. Ini bilingual tuh mungkin banyak multitafsir ya dari pemirsa BR TV di rumah, khususnya ayah bunda gitu ya terkait bilingual. Nah, sebenarnya yang dimaksud program bilingual ini program apa sih Mr. Ardi? Oke, terima kasih. Jadi program bilingual itu adalah salah satu program yang dimana anak-anak itu kita membiasakan untuk menggunakan dua bahasa dalam pembelajaran atau di lingkungan sekolah. Dalam hal ini mereka dituntut untuk menggunakan bahasa asing yaitu bahasa Inggris. Kebetulan kita pilih sebagaimana yang kita tahu bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa pertama internasional yang akan mereka gunakan setelah mereka lulus dari SD ke lanjut jenjang pendidikan berikutnya dan seterusnya gitu ya. Jadi kita bekali murid-murid kita itu sejak dini. Oke. Berarti tidak hanya penerapan di bidang mata pelajaran bahasa Inggris, tapi program maksudnya penerapan secara keseluruhan pembelajaran ya gitu atau gimana? Iya. Jadi kita usahakan setiap pembelajaran itu, mata pelajaran apapun itu ada bahasa Inggrisnya. Jadi seperti yang kita pahami bilingual itu kan dua bahasa ya. Jadi separuhnya bahasa Indonesia, separuhnya bahasa Inggris gitu. Jadi untuk di awal setidaknya yang masih kelas 1 2 3 kita biasakan itu menggunakan ketika pembukaan dan instruksi sederhana dan juga penutupan menggunakan bahasa Inggris. Jadi memang dari kelas 1 juga sudah diterapkan ya program bilingual ini ya? Iya, semua dari semua level dari 1 sampai 6. Oke. Berarti di kelas 1 sampai kelas 6 memang sudah mengikuti program bilingual ini gitu ya? Iya. Oke, baik. Nah, ini berkaitan dengan program bilingual, apalagi sekarang mungkin sudah menjalankan semester baru itu udah hampir 2 bulan ya Mr. Ardi ya? Iya. Berarti ya, tahun ajaran baru ini ya. Nah, ini kelas 1 gimana adaptasinya kalau mungkin di SDIT Al-Kausar sekarang harus pakai bahasa Inggris gitu ya, mungkin instruksi-instruksi kecilnya. Itu gimana, ada shock culture gak dari anak-anak atau bimbingannya seperti apa sebenarnya? Oke, baik. Jadi anak kelas 1 itu kebetulan ditangani salah satu dari tim kami yang cukup lihai dalam menangani anak-anak gitu ya. Jadi ternyata bahkan ada beberapa anak itu yang sudah bisa dikatakan ketika kita menanyakan sebuah pertanyaan yang menurut kita ekspektasi kita itu mereka belum bisa jawab, ternyata bisa gitu. Jadi ada beberapa yang memang sudah bisa ya, namun sebagiannya masih 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan, abjad dan juga berhitung masih agak kurang. Tapi itulah effort kita untuk bagaimana memahamkan kepada mereka untuk bulan pertama dan bulan kedua. Tapi setidaknya dengan adanya program ini termasuk greeting pagi itu mereka terbiasa dengan menjawab pertanyaan good morning, how are you, dan mungkin itu sebelumnya belum didapatkan. Nah, setelah masuk itu akan menjadi pembiasaan setiap hari bagi mereka.
Jadi setidaknya mereka setiap hari itu memang diajarkan, diasupi dengan bahasa Inggris itu ya, instruksi-instruksi gitu ya dari awal pemula. Setiap hari pasti Miss? Setiap hari. Wah, luar biasa ya. Dari kelas 1 memang udah nggak akan asing lagi tuh ya dengan kalimat-kalimat bahasa Inggris. Jadi pas masuk SMP mungkin tinggal pelengkap-pelengkap aja ya. Luar biasa. Nah ini kan pasti kemarin juga di tahun kemarin kan kita juga sempat ngebahas tentang program bilingual ya Mr. Randi. Nah ini di tahun ini tuh progres bilingualnya apa sih yang maksudnya pembaharuan baru atau mungkin lebih menekankan apanya gitu di program bilingual ini atau ya seperti biasanya aja lebih mengkonsistenkan atau seperti apa di tahun baru ini ajaran baru? Oke, baik. Jadi progres bilingual itu pertama dengan adanya beberapa program baru dari kami. Tentunya untuk menjaga itu adalah konsistensi ya untuk menjalankan program. Nah, bagaimana cara mempertahankan atau bahkan menjadikan itu lebih dari tahun sebelumnya. Nah, ada namanya program Leader of Bilingual Class. Leader of Bilingual Class ini kita desain dengan memilih 4 perwakilan siswa dari masing-masing kelas, bukan level. Nah, mereka nanti bertugas untuk mengontrol temannya, kemudian mereka akan memberikan evaluasi kondisi kelas seperti apa, apakah banyak yang menggunakan bahasa Inggris atau tidak, termasuk nanti akan membantu guru yang mengajar itu dalam menggunakan bahasa Inggris. Jadi mensupport ke teman-temannya menjadi role model dalam kelas itu. Nah, kita memberikan mereka pelatihan setiap 1 kali sepekan. Dan kita juga memberikan mereka identitas dan tertentu sebagai bukti bahwa mereka adalah salah satu atau mereka adalah bagian dari leader untuk memberikan kemudian kontrol dari program bilingual itu sendiri. Jadi semangat ya, mungkin kalau istilahnya duta semacam kelas yang berkelas ya. Duta. Setiap kelas pasti ada 4 orang yang diunggulkan itu berarti ya? Ada 4 orang. Oke. Baik, jadi mereka tugasnya itu mengontrol teman-temannya, melaporkan gitu. Misalkan, wah ini temannya nggak pakai bahasa Inggris nih, Mister gitu. Iya itu. Jadi kita minta laporannya, evaluasinya seperti apa. Nah nanti kalau misalkan nanti mereka mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam mengkondisikan temannya di kelas, nah nanti kami yang turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan itu, gitu ya. Intinya mereka, karena kita nggak mungkin stay juga dalam waktu beberapa dari awal sampai pulang kan ya. Jadi kita artinya mereka adalah perwakilan dari kita gitu ya, untuk mengontrol. Itu bagus sih ya, melatih leader juga ya. Jadi kayak mereka juga jadi semakin, wah ini saya di kelas dipercaya nih gitu ya Mister ya. Jadi mau nggak mau mereka makin semangat ya belajarnya ya. Tapi ada rewardnya nggak buat mereka tuh, para leader itu di setiap kelasnya? Iya, jadi yang pertama reward yang kita berikan itu adalah salah satunya tadi adalah pelatihan bahasa Inggris secara gratis. Dimana kan mereka kalau misalkan masuk di e-school ataupun masuk di les, mereka kan harus bayar gitu ya. Nah mereka kita kasih secara gratis pembelajaran bahasa Inggris, dan pembelajarannya itu ada tentang kepemimpinan, tentang public speaking, dan menurut kita itu cukup penting dan mereka sangat antusias. Dan mereka itu bukan kita yang pilih, mereka adalah beberapa yang mendaftar dari kelas itu, taruhlah mungkin yang mendaftar ada 10, yang diterima cuma 4 dari hasil prosesnya gitu ya, proses seleksi. Nah itu menurut saya dan juga yang terpilih itu adalah sebuah kebanggaan bagi si leader itu sendiri. Jadi mereka mendaftar sendiri ya? Iya, daftar. Oh, jadi sistemnya mungkin tidak subjektif dari guru, justru dari mereka, atau mungkin dari guru kayak wah ini kayaknya cocok nih apa gimana? Sistem pemilihan dari si leader of bilingual itu. Yang pertama kita buka dulu pendaftaran formnya, kemudian mereka mendaftar karena kenapa? Pintar belum tentu ingin, belum tentu mau. Jadi kita pengen orang tuh yang memang serius dan ingin gitu ya. Jadi ketika itu sudah menjadi keinginan, artinya mereka akan bersungguh-sungguh menjalankan sebuah tanggung jawab. Tapi ketika kita yang memilih, nanti mereka bisa jadi ini asumsi kita bisa jadi ogah-ogahan karena dipilih. Tapi kalau misalnya mereka daftar sendiri kan kita juga bisa setidaknya mengingatkan kalau ini adalah keinginan sendiri dan kita memang buat komitmen di awal. Kalau harus masuk ini harus menjalankan semua program yang sudah kami tetapkan gitu. Dan rewardnya nanti ada sertifikat dia ya. Ada beberapa sih sebenarnya reward, entah nanti berupa materi, berupa sertifikat gitu reward buat mereka.
Jadi mungkin teman-teman juga jadi tahu ya mereka leader of bilingual ya. Iya. Dutanya ya kalau mungkin. Mereka juga pakai rompi di itu khusus, ada jadi rompinya. ada rompinya khusus Wah. dipakai hari Kamis. Jadi terlihat kalau misalnya hari Kamis tuh yang pakai rompi merah marun itu kelihatan berarti mereka adalah leader. Wah, keren banget ya, ini penerapan hal-hal yang seperti ini yang out of the box yang dilakukan oleh SD Telkomsel, keren banget. Nah, ini program bilingual ini berarti udah berapa tahun ya, Mister? Berarti penerapan bilingual ini? Sekitar 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun. Gimana progresnya sejauh ini? Selain ini, maksudnya apakah anak-anak merasa wah ini progresnya sekarang anak-anak lebih banyak prestasi di bidang bahasa Inggris atau hal-hal lain yang mungkin dengan program bilingual ini mereka jadi terbantu bahasa Inggrisnya, speakingnya apa segala macam progresnya dari anak-anak? Iya, alhamdulillah. Menurut pengamatan, alhamdulillah ini progresnya cukup luar biasa ya. Jadi kalau boleh saya ceritakan sedikit, ada beberapa tuh alumni dari tahun kemarin dan 2 tahun kemarin sama tahun yang kemarin banget nih. Nah, jadi ketika saya bertemu dengan mereka udah sekolah di SMP kan ya, saya tanya gimana bahasa Inggrisnya di sana. Alhamdulillah katanya Mister, dengan materi-materi seperti ini dengan bahasa Inggris kita tuh merasa paling pintar aja di kelas gitu, katanya paling ngerti aja di kelas, bahkan sampai ngebantu teman gitu. Nah, alhamdulillah dan itu bukan cuma 1-2 orang, tapi ada beberapa yang berkunjung ke sekolah, kemudian saya sengaja tanya untuk mendapatkan informasi terkait itu kan ya. Nah, alhamdulillah mendengar testimoni seperti itu ya sangat bangga gitu ya, artinya berhasil nih programnya. Nah, meskipun hanya beberapa ya, tapi setidaknya yang datang itu mereka bukan juga dari siswa yang dulunya wow di kelas. Artinya dengan kemampuan seperti itu di lingkungan baru sudah cukup bagus gitu ya, apalagi yang wow waktu itu. Terbilang cukup siswanya yang tidak kelihatan gimana banget juga enggak gitu terlalu ya. menonjol tapi nggak ke bawah juga gitu, standar lah ya. Tapi gitu. mereka masuk gitu ya dari apa yang dipelajari. Iya, bahkan katanya suka membantu teman-temannya di situ, terus mereka dapat poin dari itu. Wow. Iya. Ternyata banyak ya, maksudnya pasti banget ya, apalagi di era sekarang ya Mister ya, bahasa Inggris kayaknya kayaknya kemana-mana juga memang harus pakai bahasa Inggris gitu ya. Mungkin nggak cuman mungkin dulu kalau keluar negeri bisa bisa manfaatnya gitu ya ilmu bahasa Inggris, tapi kalau sekarang waduh kayaknya kemana-mana juga memang standar bahasa Inggris tuh minimal banget ya Mister ya. Iya. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit juga, ini jadi saya kan di luar ngajar ini kan juga masih suka menghandle kelas online untuk dewasa, baik itu TOEFL ataupun speaking. Nah, kebetulan sekarang tuh lagi ngehandle kelas speaking dan pembelajarannya itu setara dengan anak SD yang sekarang saya ajar. Jadi pembelajaran orang dewasa dan misalnya perhitungan ya, anak SD yang sekarang saya ajar itu di eskul ataupun di kelas 6, mereka sudah bisa menghitung sampai triliun. Dalam bahasa Inggris. Nah, saya coba terapkan di student saya yang orang dewasa, mahasiswa S2 sampai S1. Saya coba sepertinya anak SD sedikit lebih unggul gitu. Karena mungkin anak SD ini sudah terbiasa, udah beberapa kali kan ya. Jadi artinya ternyata memang dengan pembiasaan rutin, memberikan kemudian pembelajaran dan repetition itu sangat berefek kepada anak-anak gitu. Oke, baik. Emang apalagi mungkin anak-anak nih ruangnya masih jernih gitu ya. Anak jadi cepet tangkepnya gitu ya Mister ya. Iya, jadi pembelajaran bahasa Inggrisnya masih lumayan gampang dibinanya gitu ya. Iya. Baik. Nah, kita bakal ngobrol lagi Mister Ardi seputar program bilingual ini. Kita nanti akan jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.